Kalau yang untuk illegal akses tuh yang si apa namanya si Bagang ini berapa lama ya, Bang Sunan ya? Aku lupa. Iya, illegal akses itu lama ya Bang. Lama loh itu. Iya. Jadi gini, undang-undang baru jelas menyatakan ya bahwa kita merekam pembicaraan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin lawan bicara kita, lalu itu dijadikan juga alat bukti, itu kena pasal undang-undang baru itu ancaman hukumannya 10 tahun loh. Iya. Ancaman hukumannya 10 tahun ya. Iya. Berarti kena tuh. Nah, kalau misalkan nih Bang kan, kalau misal ya Bang, kita ngerekam nih Dok. Bang, untuk barang bukti tidak kita sebarkan, hanya kita jadikan barang bukti kepada pihak kepolisian. Apakah itu boleh? Nah, untuk yang undang-undang baru itu belum pernah ada yang digunakan seperti itu ya. Cuman kalau memang itu untuk kepentingan hukum, di situ juga disampaikan di undang-undang baru bahwa itu harus institusi yang melakukan hal tersebut. Iya kan, walaupun ini tidak disebarkan, tetap nggak boleh kan Bang? Ya, yang benar itu kalau memang itu dijadikan alat bukti, langsung diserahkan ke pihak penyidik. Betul. Gitu. Tapi tidak disebarkan. Jangan diviralkan istilahnya. Nah iya, hanya untuk dijadikan barang bukti itu oke gitu ya Bang? Iya, kayak hari ini saya lihat di sosial media rame tuh ada ibu-ibu pakai hijab, dia di Pondok Indah Mall, dia berdiri di satu lahan apa namanya space parkir ya di Pondok Indah Mall, itu di videoin itu sama orang. Oh, yang ngambil ini kayak biasa lah, kayak di kokas kalau berebut di bawah itu kan. Iya kan Bang? Iya. Nah, bininya duluan turun. Oh lah, mama-mama repot, mama-mama repot. Iya. Biar gak berebut, karena kan ngantri. Betul. Di videoin terus diviralkan. Nah, Iya, itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Itu kena itu, Makanya walaupun dia tetap ini kan, itu kena kan Bang? Iya, apa yang dilakukan oleh si ibu-ibu berhijab itu tidak ada pelanggaran hukum. Ya, tapi yang merekam terus memviralkan itu yang kena proses hukum. Makanya kadang masyarakatnya harus tahu hukum, harus hati-hati karena sudah banyak contoh. Kita nggak boleh rekam-rekam orang. Kayak saya nih misalnya, saya kemarin di mall besar ya, tiba-tiba ada ibu-ibu merekam saya tanpa izin saya. Saya langsung tegur, Bu, Ibu barusan ngerekam saya, tolong dihapus. Loh kenapa Pak? Ya Ibu kalau mau foto atau merekam saya, ngomong sama saya. Gitu loh, nggak dengan cara diem-diem merekam, videoin, itu nggak boleh Bu, ada pasalnya, ada undang-undangnya. Saya bilang, tolong Ibu hapus, kalau Ibu mau foto atau mau video saya, ayo sama saya, seizin saya gitu. Ini masyarakat mesti tahu, hati-hati loh. Ancaman hukumannya 10 tahun loh. Berat. Karena udah semakin liar sekarang tindakan yang seperti itu kan Bang. Apa dikit-dikit direkam diviralin, dikit-dikit direkam diviralin. Oh, sekarang ancaman Karena hukumannya 10 patokan tahun. mereka no viral no justice. Ya, dan tapi pengen viral. Nggak bisa begitu. Dan ada yang menjanjikan Bang, zaman sekarang ini, kalau kau viral, otomatis followermu naik, endorse-mu datang. Ini dua ini aja kadang jadi patokan orang Bang. Iya. Zaman sekarang di dunia medsos tapi ini. mesti pikir juga 10 tahun menunggu loh. Nah itu 10 dia. tahun loh. Makanya ini harus ditegaskan kan. Jadi agak payah juga kalau awak jumpa abang awak yang kawan awak namanya Bang Sunan juga yang sama kayak nama abang ini. Kalau misalkan lagi ketemu gitu kan nggak tahu lagi gandeng yang lain. Kayak mana tuh ya? Oh, kalau itu sampai muncul ya siap-siap 10 tahun menanti. Sementara pasal menggandengnya itu nggak ada. Nggak ada pasal menggandeng, pasal merekam ada. Iya betul. Nah, Penjebakannya kayak gitu. Tapi ini ya nggak boleh sekarang gitu ya. iya, jadi ini harus tahu lah. Masyarakat harus tahu ini. Hati-hati, merekam-rekam orang tuh 10 tahun loh sekarang. Merekam dan memviralkan ya. Oh terus Bang Sunan Mambel. Ini juga ini mumpung ada Bang Sunan di sini. Doktif mau tanya ya. Itu kan pengacaranya si SS Pak Anus. Astagfirullah. Kan kemarin habis preskon bilang kalau misalnya laporannya SS itu sudah naik sidik. Nah,
Itu naik sidik enggak, itu maksudnya mereka. laporan yang mana ini dok? Jadi SS itu melaporkan yang Doktif itu meletakkan nomor dia di profile WhatsApp yang disetting untuk private. Jadi yang disetting untuk memang yang untuk kalangan sendiri. Tidak bisa diakses secara publik ya Mambel ya. Udah. Oke. Jadi itu bisa naik sidik. Padahal dari ahli-ahli pidana yang Doktif temuin seharusnya nggak bisa. Nah, terus habis gitu dia menerima yang namanya SP2HP Bang Sunan. Untuk keterangan bahwa laporannya naik sidik. Itu di tanggal 20 berapa gitu kalau nggak salah, lupa Doktif ya. Nah lucunya sampai detik ini Doktif tidak pernah menerima yang namanya SPDP. Nah terus Doktif tanyakan ke penyidik, kok aneh sampai detik ini kok Doktif nggak terima yang namanya SPDP kalau memang laporannya si SS ini naik sidik. Betul. Nah Betul. jawabannya lucu, penyidik bilang soalnya yang dilaporkan itu dalam lidik Dok, terus yang dilaporkan Seperti itu akun. prosedural gitu ya dok? Dalam Udah lidik. cocok aku jadi asistenmu lagi bang. Kemarin kan aku pecat bang. Udah bisa aku melamar lagi bang. Ini udah kayak Najwa Shihab ya, seperti mal prosedural gitu, iya kan? Udah cocok bang. Cocok kali. Oke, lanjut dok. Lanjut. Kali kita. Jadi penyidiknya bilang kalau itu yang dilaporkan dalam lidik dan yang dilaporkan tuh akun. Sekarang Doktif tanya, sejak kapan WhatsApp tuh jadi akun? Jawab, Bapak. Jawab. WhatsApp kok? WhatsApp itu kan aplikasi, kenapa akun? Nah, dia bilang itu yang dilaporkan akun. Jadi dibilang WhatsApp itu kan nomor pribadi. Harusnya Doktif langsung dong yang dapetin SPDP, Bang Sunan. Gimana Bang Betul. Sunan? Berarti ini WhatsApp yang lagi di lidik mereka. Iya, kan lucu ya. Hah? Lah, WhatsApp itu kan nggak bisa. Itu kan yang bisa lihat profile picture-nya Doktif, orangnya Doktif kendaki ketahui nomornya Doktif bukan? Bang Sunan. Iya, betul. Lah Betul, iya. Dok. Lah, sementara undang-undang ITE atau illegal access itu kan bisa diakses secara publik. Betul nggak? Betul. Bang Sunan. Nah iya, jadi kan kalau WhatsApp itu kan orang-orang intern kita yang tahu, bukan diakses publik. Sementara SS itu menyebarkan nomornya Doktif di Instastory-nya dia. Coba. Ini kan nggak lucu, Tanpa di blur. Itu berupa chat ya dok? Ya berupa chat, terus nomornya di atasnya tanpa di blur. Tapi dia Tanpa nggak di ngaku blur. Mambel ya. Tanpa di blur, tapi dia ngakunya di penyidik di blur. Oh ini yang inisialnya Sela Saukia kakak tebus murah bukan? Nanya aku dok. Iya bukan? Aduh ya Allah kakak tebus murah. Ada begitu ya kakak tebus murah. Hah? Kalau bertanya nggak salah. betul. Iya nggak dok, kan itu yang kubilang kan bang. Iya betul. Udah meyakinkan kali ini, cocok lagi nih jadi aspri pertama ini aku. Jadi nggak bisa, ahli pidana semua bilang itu nggak bisa diakses secara publik, gitu loh. Yang bisa diakses secara publik itu undang-undang ITE atau illegal access tuh secara jadi tidak bisa dikontrol, jadi bisa diakses oleh umum, gitu. Nah kalau WhatsApp kan bisa dikontrol, settingnya private yang tahu-tahu aja, kan begitu. Iya, betul. Nah itu jadi lucu, jadi aneh. Tapi penyidiknya agak bingung sih pada saat dicecar tuh, agak bingung juga, dia bingung jawabnya. Tapi nanti ini kok dok, tapi nanti kalau misalnya ini nggak kurang barang bukti juga akan gugur dengan sendirinya gitu. Dia bilang hati-hati loh ya, karena ini bisa saya nggak mau perapit loh ya. Tapi kalau ini jelas banget loh, semua ahli pidana bilang ini nggak ada. Gini, jadi Dok. apa yang sebentar, Bang Sunan. Jadi gini, Ya. pada saat Doktif tanya apa yang membuat laporannya SS naik sidik. Nah, jawaban penyidik hanya dari keterangan saksi ahli. Selesai Bang. Dan silakan Bang. Oh, saksi ahlinya tuh dari siapa? Nah, tahu kan? Itu. Tapi dok, ini Gitu. saran aku ya. Iya. Aku tuh seperti aku bilang, aku tidak pernah yang namanya seumur-umur hidup jadi pengacara melakukan pra peradilan. Tapi Iya, betul. ketika aku bertemu dengan oknum-oknum, aku laporkan ke pimpinannya atau aku lapor propam. Nah, itu betul. Itu juga itu disarankan. itu Jadi, yang bagus lapor ke mekanismenya Bitkum, gitu. Bener, lapor ke Bitkum bidang hukum Polda, itu dari siapa untuk dilaporkan, atau ke propam. Dua itu aja dok. Itu aja dulu. Itu udah paling Gitu. betul. Bener, betul Bang, setuju Bang. Dan ternyata Karena ini aneh.
Yang Karena paling- bisa jadi menyambung komunikasi untuk hasil yang lebih baik juga ya kan. Bang, Iya, daripada dan yang Prapit. paling- Kalau Prapit itu kan yang- kayak nantangin kan. Bang. Iya, kalau yang bukan, kalau Prapit itu kan seperti saya bilang, yang digugat itu, yang ditantangin itu institusi dan pimpinannya. Tapi kalau kita lapor propam atau pimpinan atasannya langsung, itu kan orangnya, oknumnya. Nah, saya sering tuh, Dok, sampai sidang ada yang mau dipecat, saya bilang jangan. Mereka punya keluarga. Betul. Gitu loh, nggak perlu sampai dipecat. Yang penting kena sanksi biar dia tidak mengulangi lagi di kemudian Kode hari. etik lah. Betul. Iya, Perdatanya betul, aja betul. yang diambil itu kan bang. Karena kan kalau Saya nggak ngelapor ke sana kan setuju. Kalau orang Prapit tuh saya nggak setuju. Betul, iya. Jadi kemarin juga sempat begitu, Bang. Jadi pada saat penyidiknya kayak panik itu kan ditanya, ini dok, soalnya ini atas instruksi dari pimpinan gitu kan, maksudnya pimpinan di atasnya lah, entah itu siapa lah gitu kan. Terus, tapi dokter nggak usah khawatir, kenapa? Karena nanti ini akan diselidikin lagi. Karena memang naik sidik hanya dari keterangan saksi ahli. Nah, saksi ahlinya dari mana? Dari mereka sendiri. Kan kita ketawa, Bang, gitu loh. Ini apa-apaan sih sebenarnya? Gitu loh, saya bilang hati-hati loh, ini saya bisa laporin juga ke propam loh. Iya dok, ini dok nanti kita akan selidiki lagi seperti apa nih kasusnya gitu. Ini kok aneh sih, kalian itu saksi ahlinya baca nggak SKB 3 Menteri? Aturan 3 Menteri seperti apa? Baca dong, kalau perlu tuh belajar lagi Pak Anus itu. Gitu, nanti daripada, tapi ternyata setelah diselidiki, lawyernya si SS ini memang meminta nomor lawyernya Doktif ke penyidik. Gitu Mambel, jadi memang pengen kayak apa mediasi gitu loh Mambel. Jadi intinya mereka itu pengen ngajakin Doktif mediasi karena kesulitan, Doktif nggak mau. Jadi ya udahlah, dugaannya Doktif dinaikin aja dulu gimana. Pau orang Seperti itu. itu. Pau kali orang itu. Kenapa nggak aku dijumpai orang itu kan? Kak Nah, Bel, kenapa nggak tolonglah mundur adikmu lagi, ini, Kak. Mabel Katanya lagi? gitu kan dok kan. Pau dia kan. Harusnya aku dijumpainya. Tolonglah kak, sambungkan dulu awak sama kakak Doktif itu kak. Harusnya dia sama aku Nah, kan kemarin memohon. nggak bisa, lawyer Willy rusak, Dugong rusak, gimana coba? Ayo coba. Mana Mas yang Boy, bener? Oh, gigit disambungkan Doktif ada Mambel. di depan. Kena lagi Wak. Ada yang bener. Yang disambungkan Mambel ada yang bener tobat bener nggak ada, cuma numpang pansos Mambel, nggak ada yang bener-bener tulus. Iya. Dok, jadi gini. Heeh. Ya, nih aku bacain di KUHP yang baru terkait dengan Iya. apa bisa jadi naik itu satu perkara gitu ya. Nggak bisa itu kalau cuman berdasarkan hanya dari Saksi ahli. ke saksi ahli. Nah, nih di Betul. KUHP yang baru Undang-Undang 20 tahun 2025 ya. Alat bukti itu satu ada keterangan saksi. Nah, Kedua, ada keterangan ahli. Ketiga, ada surat-surat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Keempat, ada keterangan terdakwa atau si terlapor. Lalu ada barang buktinya, lalu ada alat bukti elektronik, dan ada pengamatan hakim dan bukti lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu. Jadi kalau cuman keterangan saksi aja itu nggak bisa. betul, tapi kok bisa naik sidik? Nah, ini pertanyaan sampai ahli pidana yang hebatnya profesor aja bilang ini udah ngaco ini. Ini ngaco, ini udah jelas SKB 3 Menteri loh. Undang-undang ITE itu harus bisa diakses secara publik. Lah Betul. WhatsApp itu kan pribadi, private. Betul. Beda kayak FB, ya Igoy. Itu kan bisa diakses secara publik. Lah kalau SS kan membagikan nomornya Doktif secara Instastory, Bang. Tapi dia nggak ngaku ya. Sampai detik ini dia nggak ngaku. Dia bilangnya yang di blur. Sedangkan penyidik sudah pegang bukti bahwa dia tidak pernah ngeblur. Jadi, Oh. penyidik pada saat dikasih tahu bukti itu penyidiknya tepok jidat. Bilang gila, ini ke saya dia nggak ngaku dok. Dia nggak ngaku lah. Akhirnya Dokter bilang lah, itulah anda aja penyidik aja di prank sama ular. Iya, Ya, apalagi iya. masyarakat. Anda penyidik aja lo di prank sama ular. Gitu. Apalagi masyarakat, penyidik aja di prank kok sama si ular ini. Makanya Dokter nggak mau. Iya dok, soalnya dia tuh minta mediasi damai. Gak ada penyidik. Jangan kasih nomornya Dokter. Welcome Nomornya lawyer. adik awak Sheila Ada. Saukia, adik awak. Gak ada. Oh dia keluar ya adekku ada masuk tadi dok maaf ya bang ya. Lanjut dok lanjut. Adik awak ada tadi. Ya nggak ada Pengusaha makanya sukses. sampai dia. Heeh. Ada tadi pengusaha sukses masuk. Lanjut dok lanjut.
Gitu. Nah itu juga nanti dokter juga minta untuk TPPU-nya Mambel ya. Adik Dok, awak ya. kalau minta begitu harus bikin surat resmi gitu Iya, loh. betul. Ditujukan. Jadi kita nggak hanya bisa bersuara atau komunikasi WhatsApp, telepon, tapi kita harus bersurat resmi untuk mengajukan apa yang kita inginkan gitu loh. Betul. Iya Tentu. sih, cuman kan harus kalau surat doang nggak ada suaranya juga nggak bakalan jalan juga Bang kayak Iya. nanti aja. Betul. Gitu loh. Betul. Ini aja dokter kalau nggak mantengin sampai penyidik bilang begini, Dok, seumur-umur saya jadi penyidik ya, seumur-umur jadi saya jadi polisi itu nggak pernah lo ada pelapor mantengin terlapor kayak dokter ini. Nggak ada, ditungguin pemeriksaan, ditungguin, itu nggak ada Dok, baru kali ini sampai kayak bilang begitu. Iya lah dokter bilang lah kalau nggak kayak gini juga nggak akan begini kejadiannya pasti, makanya nanti pantengin terus, datengin media terus supaya dipantau sama masyarakat kan gitu. Iya hebat ini, maksudnya kok bisa sebegitunya sih pelapor ini nggak capek-capek gitu. Emang energinya kan ngikutin energi kakak awak Mambel. emang dipikir energi turunan dari mana? Dari kakak awak Mambel. Berarti kita semua saudara. Energiku sementara diturunkan oleh kakakku Fitri Sauteru. Enggak mau gua menajis. Amit-amit cabang bayi. Naudzubillah min dzalik, Kakakku. enggak mau kalau sama dia. Kakakku itu Lah, pro terus player kakak awak itu. Nggak Ya ada udah, kalau gitu- tandingannya, tiada tanding, kalau gitu tiada mah- banding. Mambel kakak tiri deh, kakak tiri. Boleh ya? Kakak tiri. Boleh ya Mambel ya kakak tiri. Pokoknya kakak awak. Berarti kita bersaudara. Baku dapa. Iya dia dipanggil 2 kali mangkir Mambel. Ya nanti gelar perkara minggu depan, gelar perkara habis lebaran. Nah kalau nggak datang-datang dijemput. Naik sidik sudah. Enggak, nanti setelah naik sidik nanti dia 2 kali panggilan nggak datang jemput. Jadi gini. Itu coba dong Bang Sunan bilangin itu dia 2 kali panggilan nggak datang loh ya, gelar perkara itu nanti awal April ya. Jadi memang live TikTok yang bagus ditonton masyarakat itu seperti kita malam ini. Satu, ada info-info ya A1-nya, lalu ada edukasi hukumnya. Ya, lalu ada bercandaannya. Gitu. Ini baru live yang keren. Karena kalau mau serius bang, kita nikah dong bang. Iya kan bang? Udah banyak kali yang ajak aku begitu. Bang, awak ecek-ecek loh bang. Abang kok langsung tengoklah kan dok. Awak ecek-ecek itu ibarat kata loh bang. Abang kok langsung pengakuan dosa bang. Mancing Bang Sunan lo, mancing lo itu padahal. Udah ya banyak Allah. kali yang ajak aku seperti itu. Aduh, Bang Sunan itu kenapa bestinya itu nepos dipanggil 2 kali mangkir, nasehatin suruh datang atau nunggu jemput paksa? Wah, yang mana ya? Aku lupa tuh. Nepos. Yang mana sih orangnya? Yang itu yang coba yang megang pundaknya Bang Sunan. Yang mana ya? Ya. Nebuk punggungnya Bang Sunan. Tenang Bang, tenang gitu. Nepuk pundaknya. Oh, yang mana Ingat ya? nggak? Ingat tuh. Mambel, Apa ya? suaranya hilang. Mambel. Berisik anakku, silakan. Itu loh bang, FS bang maksudnya. Yang mana ya? Aku lupa loh. Emang ada ya? Oh, sudah dilupakan, ternyata sudah nggak dianggap, mungkin udah dianggap kayak dibuang ke tong sampah, jadi nggak inget ya. Oh iya, buang ke tong sampah. Kalau yang cantik-cantik aku ingat. Oh, yang mukanya kayak Sahrul. Kalau yang cantik-cantik aku Kalau ingat. ini bang, Walaupun kali sarkas. bukan, walaupun aku lupa nama, tapi ingat rasa. Karena kalau yang ini nggak mungkin terasa gitu maksudnya. Anjir. Anjir.
Habis gitu dia tantrumnya sampai titik. Ngakak. Aduh, Ini jangan sampai aku nggak ikut-ikutan awak ya. Awak cuma nyambungkan aja loh. Moderator. Lupa nama tapi masih ingat rasa, gitu kan bang? Moderator ya. Nggak salah kalau moderator, nggak ada pidananya. Paling yang dilapor akunnya Lux Royal. Dia mah gonta ganti gak ngaruh, mau dia udah bikin lagi yang baru gak ngaruh. Nggak kerasa. Tapi hubungan abang tetap baik kan dengan dia? Yang mana orangnya? Nggak, kalau sama Cencen baik, sama Cencen hubungannya. Yang mana lagi orangnya itu? Cencen, Cencen. Yang mana ya? Dok, ada orang yang benar-benar lupa. Kalau ini dia menolak, ini bukan menolak lupa, menolak ingat. Tahu dok, ini paling sadis sih kalau ini. Anjir. Menolak ini. Lebih sakit loh ya. Ya Allah, lebih menyakiti loh itu. Ya Allah. Aku tuh soalnya udah lama nggak ada di dunia pergaulan, jadi aku kadang mohon maaf kadang suka lupa gitu loh. Aku udah sibuk kan. Kalau yang rajin lihat Instagram aku lagi bangun gedung itu di pinggir jalan raya, jalan panjang tuh aku bikin gedung. Jadi aku nggak ingat lagi, apalagi kalau orang nggak ngasih duit tambah nggak ingat aku dia. Iya. Yang ada ngasih masalah. Gimana mau Kita lupain. Kita lupain kalau yang ngasih masalah sama kita lupain. Ya kan? Enggak, ada itu Tadatif ingetin dia itu yang habis pulang dari Melbourne. Ya kan? Penampilannya sok-sok kaya banget gitu ya, padahal tinggal di Melbourne, tahu nggak, di hotelnya hotel low cost low budget gitu loh. Gitu, tapi begayanya kayak orang tajir melintir gitu. Itu nggak ingat, nggak pernah tahu juga. Melbourne tuh di mana lagi? Apa itu? Melbourne tuh negara atau kota atau kampung sih? Itu Dusun. Emosi aku lama dusun, tau bang, dusun. Nggak masuk map dia bang. Enggak, soalnya kan kalau aku kan jelas ya, bisa lihat di Instagram tiap tahun aku ke Amerika, Eropa, ya kan? Sama yang mana? Yang mana ini dipasang lampunya maksud? Bang, lupa ngemit bang. Jadi aku nggak tahu itu Melbourne apa itu, nggak pernah ke sana aku. Bang Sunan, abang pernah nggak, inget nggak, abang tuh pernah ke rumahnya si Nepos ini. Pada saat abang ke rumahnya Nepos, lampunya dinyalain semua nggak? Soalnya orang di dalamnya cerita lampunya sering dimatiin malam-malam ngirit bayar listrik. Semua lampunya dimatiin, jadi gelap gulita rumahnya. Jadi itu menghemat listrik banget. Sebulan aja dia nggak sanggup bayar listrik ya untuk menerangin rumahnya.